Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai produktivitas pendidikan, di mana materi ini merupakan kelanjutan dari materi dalam mata kuliah Administrasi Persekolahan untuk mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Mohon bisa dipahami setiap penjelasan yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Sebelum kita membahas mengenai produktivitas pendidikannya, alangkah lebih baik kita memahami terlebih dahulu pengertian dari produktivitas. Secara psikologis, produktivitas adalah sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa kehidupan hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Sedangkan secara ekonomis, produktivitas bisa diartikan usaha memperoleh hasil atau output sebesar-besarnya dengan pengorbanan sumber daya atau input yang sekecil-kecilnya. Kata produktivitas ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu productivity. Kata itu merupakan gabungan dari dua kata, yaitu product dan activity. Nah, secara sederhana, dari kata yang tadi sudah saya sebutkan, bisa diartikan adalah sebagai kegiatan untuk menghasilkan sesuatu, baik berupa barang maupun jasa yang lebih tinggi atau lebih banyak. Sebagai salah satu alat manajemen dalam melakukan perbaikan, produktivitas digunakan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam proses produksi barang maupun jasa. Upaya perbaikan dari suatu aktivitas akan dicirikan dengan meningkatnya produktivitas. Hanya saja, parameter pengukuran produktivitas itu berbeda-beda antara satu aktivitas dengan aktivitas yang lainnya. Pengukuran produktivitas produksi barang akan berbeda dengan pengukuran produktivitas dari jasa. Nah, tidak terkecuali juga dalam bidang pendidikan. Bagaimana mengukur produktivitas di bidang pendidikan adalah hal yang sangat penting agar kita bisa mengetahui kualitas pendidikannya itu seperti apa. Kualitas pendidikan yang ada di lingkungan sekolah kita ataupun kualitas pendidikan yang ada di negara kita atau di Indonesia. Nah, oleh karena itu penting kita mempelajari mengenai produktivitas pendidikan ini, sehingga kita bisa melihat dan kita bisa menganalisis sudah sejauh mana pendidikan di Indonesia mengarahkan kepada pencapaian dari hasilnya. Ya, terutama yang sudah saya sampaikan tadi di awal, ya, yaitu bisa menciptakan manusia-manusia yang kreatif, manusia-manusia yang mampu berpikir kritis, manusia-manusia yang inovatif, dan manusia-manusia yang berkualitas yang nantinya akan mereka gunakan di dalam dunia kerjanya. Akan mereka manfaatkan dalam dunia kerjanya. Nah, jadi itu ya. Jadi sekali lagi yang harus kita pahami di sini adalah bahwa produktivitas itu suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu produktivitas pendidikan. Namun sebelumnya kita coba sedikit ulas tentang pengertian dari administrasi pendidikan ya. Administrasi pendidikan dalam arti seluas-luasnya adalah suatu ilmu yang mempelajari penataan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan secara produktif. Nah, penataan tersebut antara lain adalah mengatur, memimpin, mengelola, atau mengadministrasikan sumber daya yang meliputi aktivitas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, atau membina. Ya.
kita pahami bersama ini kan, di awal saya sudah pernah menjelaskan tentang administrasi pendidikan itu. Nah, kaitannya dengan produktivitas pendidikan adalah bahwa administrasi pendidikan pada dasarnya merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang produktif. Jadi dengan pengadministrasian dalam pendidikan, yang baik, ya, maka akan menyebabkan tujuan bisa tercapai secara produktif. Jadi ada, kesinambungan antara administrasi pendidikan dengan produktivitas, pendidikan ataupun hasil, atau tujuan yang hendak dicapainya. Nah, produktivitas dalam pendidikan merupakan perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh atau output dengan jumlah sumber yang dipergunakan atau inputnya. Produktivitas dapat dinyatakan dengan kuantitas maupun kualitas. Nah, kuantitas output merupakan jumlah lulusan, sedangkan input itu contohnya adalah seperti jumlah tenaga pengajar, ya, lalu jumlah karyawan yang ada di sekolahnya, baik itu TU-nya, terus kebersihan sekolah dan lain sebagainya. Dan juga sumber daya lainnya seperti fasilitas, sarana dan prasarana. Itu pun menentukan dalam mencapai produktivitas pendidikan. Seperti halnya definisi produktivitas secara umum, produktivitas pendidikan mengacu pada pengertian umum, hanya saja konteksnya dalam bidang pendidikan. Ada yang mendefinisikan bahwa produktivitas pendidikan adalah sebagai ukuran yang menerangkan bagaimana sumber-sumber yang ada diatur dan digunakan untuk mencapai serangkaian hasil pendidikan dengan menggunakan sumber-sumber yang sekecil mungkin. Rasio antara masukan dan keluaran harus seimbang, yang menggambarkan kombinasi dari efektivitas dan efisiensi. Nah, pengertian produktivitas dalam pendidikan juga mengacu pada dua unsur, yakni hasil yang dicapai dari proses pendidikan dan keseluruhan sumber daya yang dipergunakan untuk terlaksananya proses pendidikan. Nah, itu kita garis bawahi itu ya. Jadi ada dua yang mengacu produktivitas pendidikan itu, yaitu hasil yang dicapai dan yang kedua adalah keseluruhan sumber daya yang digunakan sehingga tujuannya bisa tercapai. Untuk memberikan gambaran produktivitas dalam pendidikan, saya akan mencontohkan misalkan, saya analogikan ya, kegiatan pelatihan membuat tempe. Nah, mana yang akan menjadikan acuan untuk menilai produktivitas dalam pelatihan tempe, pembuatan tempe tersebut? Apakah dapat menyelesaikan pelatihan membuat tempe atau lulusan pelatihan mampu membuat tempe? Nah, yang pasti yang diharapkan dari pelatihan tersebut adalah lulusan pelatihan mampu membuat tempe. Begitupun dengan produktivitas di sekolah, ya. Yang menjadi acuan ini apakah jumlah lulusan yang baik, ya, atau jumlah lulusan yang banyak. Nah, pastikan harapannya adalah jumlah lulusan itu yang baik. Ya, dalam artian perilakunya, perubahannya, baik pengetahuan, sikap ataupun keterampilannya itu baik. Ya, bukan dilihat dari banyaknya. Nah, itu yang harus kita pahami tentang produktivitas pendidikan. Jadi pada dasarnya produktivitas pendidikan itu adalah melihat sejauh mana hasil yang diperoleh di dalam pendidikannya, ya, dilihat dari berbagai sumber-sumber yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, produktivitas dalam dunia pendidikan berkaitan erat dengan keseluruhan proses penataan dan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dalam konteks produktivitas pendidikan, sumber-sumber pendidikan dipadukan dengan cara-cara yang berbeda. Perpaduan tersebut sama halnya dengan upaya memproduksi pakaian yang menggunakan teknik-teknik yang berbeda dalam memadukan buruh, modal, dan pengetahuan. Nah, ini sama dalam pendidikan pun. Bagaimana caranya? Kita harus bisa memadukan antara guru, peserta didik,
lalu materi ajar atau bahan ajar, model pembelajaran yang digunakan, teknik pembelajaran, dan lain sebagainya untuk bisa menghasilkan produktivitas dalam pendidikannya atau produktivitas di dalam lingkungan sekolahnya. Sehingga hasil yang diharapkannya itu bisa tercapai dengan baik, bisa tercapai dengan maksimal. Sekali lagi harus kita garis bawahi di sini bahwa tujuan pendidikan itu adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, untuk menciptakan manusia-manusia yang kreatif, manusia-manusia yang mampu berpikir kritis. Oleh karena itu, dalam pembelajaran kita harus memadukan sumber-sumber eh, yang ada sehingga kita bisa menciptakan peserta didik yang diharapkan tadi, ya, memiliki kreativitas, bisa berinovasi, ya, mampu berpikir kritis, dan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, yang nantinya itu akan kembali pada diri peserta didiknya, akan mereka gunakan di dalam lingkungan pekerjaan merekanya di kemudian hari, ya. Nah, itu yang harus kita pahami ya tentang produktivitas dalam dunia pendidikan ini. Nah, untuk menguasai teknik-teknik tersebut diperlukan proses belajar. Nah, untuk supaya kita bisa memadukan antara sumber-sumber dalam pembelajarannya sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang hendak dicapai secara maksimal, secara efektif, secara efisien, maka kita harus belajar gitu, ya. Harus memerlukan proses pembelajaran di dalamnya. Nah, itu adalah produktivitas dalam dunia pendidikan. Jadi sekali lagi, produktivitas dalam dunia pendidikan itu bukan mencari seberapa banyak jumlah lulusan, tetapi bagaimana caranya lulusan yang diciptakan dalam dunia pendidikan itu mampu bersaing, ya, karena memiliki kualitas-kualitas yang tadi, memiliki daya kreativitas, inovasi, lalu kemampuan berpikir kritis, ya, dan lain-lain. Itu ya produktivitas dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, Thomas Dalam Mulyasa mengemukakan bahwa produktivitas pendidikan dapat ditinjau dari 3 dimensi sebagai berikut. Yang pertama, meninjau produktivitas sekolah dari segi keluaran administratif, yaitu seberapa besar dan seberapa baik layanan yang dapat diberikan dalam proses pendidikan, baik oleh guru, kepala sekolah, maupun pihak lain yang berkepentingan atau terlibat di dalam pendidikannya, ya. Jadi yang pertama tadi adalah dilihat dari administratifnya, bagaimana layanannya, ya. Ketika layanan sekolah itu baik, ya, ketika guru memberikan penjelasan di kelasnya baik, model pembelajarannya bervariatif, ya, yang menyebabkan peserta didik itu bisa menimbulkan berpikir kreatif, berpikir kritis, ya, inovatif, dan lain sebagainya. Maka hasilnya pun akan maksimal, ya. Jadi apabila layanannya baik, maka hasilnya pun akan baik. Lalu yang kedua, meninjau produktivitas dari segi keluaran perubahan perilaku, baik itu sikap, pengetahuan, maupun keterampilannya. Nah, ini dilihat dengan cara melihat dari nilai-nilai yang diperoleh peserta didik sebagai suatu gambaran prestasi akademik yang telah dicapainya dalam periode belajar tertentu di sekolah. Nah, produktivitas pendidikan yang kedua bisa dilihat dari nilai dari peserta didiknya. Baik itu nilai sikapnya, baik itu nilai pengetahuannya ataupun nilai keterampilannya. Sehingga dari sini kita bisa menafsirkan bagaimana perubahan yang terjadi pada diri peserta didiknya. Lalu yang ketiga, melihat produktivitas sekolah itu dari keluaran ekonomis yang berkaitan dengan pembiayaan ataupun layanan pendidikan di sekolah. Hal ini mencakup harga layanan yang diberikan atau pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik dan perolehan yang ditimbulkan oleh layanan itu atau disebut dengan peningkatan nilai baiknya atau perubahan-perubahan yang tadi sikap, pengetahuan ataupun keterampilannya.
Nah, eee, pendidikan dikatakan memiliki produktivitas ketika pengorbanan yang dikeluarkan itu sebanding dengan, perolehan yang dicapai oleh peserta didiknya. Nah itu, ketiga dimensi untuk melihat produktivitas pendidikan menurut, Thomas dalam Mulyasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi produktivitas pendidikan. Alan Thomas menyoroti produktivitas pendidikan dalam 3 fungsi penting, yakni fungsi administrasi, fungsi psikologi, dan fungsi ekonomi. Nah, harus kita pahami terlebih dahulu bahwa produktivitas itu tadi adanya input dan output ya dalam pendidikannya. Nah, ini yang akan kita bahas ketiga fungsi di sini adalah input dan output yang dihasilkan dalam pendidikannya. Nah, yang pertama fungsi produksi administrasi merupakan fungsi manajerial atau memanage sesuatu yang berkaitan dengan berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan guru. Nah, yang menjadi masukan ataupun inputnya adalah di sini contohnya ruang belajar atau ruang kelas, perlengkapan mengajar, ya, sarana atau prasarananya, kayak contohnya misalkan kondisi di kelasnya apakah ada infokus atau tidak, papan tulisnya seperti apa gitu. Lalu sumber belajar itu bisa contohnya kayak buku-buku sumber gitu ya. Dan kualifikasi pengajar yang memungkinkan pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Sedangkan output yang dihasilkannya adalah berapa lama waktu dia untuk belajarnya atau peserta didik untuk belajarnya. Lalu yang kedua adalah fungsi produksi psikologi. Merupakan fungsi produksi pendidikan yang menunjuk pada fungsi layanan yang dapat mengubah perilaku peserta didik. Adapun masukannya atau inputnya berupa waktu mengajar, kualitas mengajar dari gurunya, sikap dan perilaku guru yang nantinya menjadi contoh ya bagi peserta didiknya serta fasilitas yang digunakan. Adapun keluarannya atau outputnya berupa perubahan perilaku dari peserta didiknya. Nah, baik itu perubahan sikap, tingkah laku, pengetahuan maupun keterampilan dari peserta didiknya. Lalu yang ketiga, fungsi produksi ekonomi merupakan produksi yang terkait dengan perhitungan ekonomi dalam proses pendidikan. Nah, adapun inputnya berupa biaya pendidikan dan biaya lain yang terkait langsung dengan pembelajaran atau tidak langsung dengan pembelajaran. Ya, yang terkait langsung itu seperti pembayaran SPP, ya. Kalau yang tidak langsung itu seperti misalkan pembelian buku pelajaran atau misalkan biaya yang dikeluarkan ketika kita melakukan studi tour, ya. Nah, study tour di sini juga merupakan pembiayaan tidak langsung, ya, tetapi tetap terkait dengan pembelajaran yang dilakukan. Sedangkan keluarannya atau outputnya adalah kompetensi yang relevan dengan dunia kerja yang bisa mendapatkan penghasilan tinggi dan mampu hidup mandiri. Ya, maksudnya di sini adalah eh, antara biaya yang dikeluarkan untuk pendidikannya dengan nanti eh, apa timbal balik yang diharapkannya itu harus seimbang. Ya, jadi jika misalkan kita mengeluarkan biaya untuk pendidikannya besar, nah diharapkan nanti ketika di dunia kerjanya bisa mendapatkan atau menghasilkan yang sama atau bahkan lebih dari apa yang sudah dikeluarkannya. Nah, oleh karena itu penting dalam proses pendidikan ini peserta didik diberikan pengalaman-pengalaman sesuai dengan tuntutan dunia kerjanya, ya. Sehingga apa yang diberikan dalam pembelajarannya itu tidak sia-sia. Karena akan mereka pakai pada lingkungan kerjanya nantinya, ya. Nah, itulah fungsi produktivitas pendidikan menurut Alan Thomas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas pendidikan itu ada dua, yaitu faktor yang berasal dari dalam atau internal, dan yang kedua faktor yang berasal dari luar atau eksternal.
Nah, adapun faktor internal itu adalah faktor-faktor yang ada di lingkungan sekolahnya, seperti contohnya kualitas guru, lalu fasilitas, sarana dan prasarana, sumber belajar, dan lain sebagainya yang mendukung peserta didik untuk bisa mendapatkan hasil yang efektif dan efisien. Nah, sementara faktor eksternal itu contohnya adalah di lingkungan masyarakat. Ya, jadi peserta didik pun sebetulnya harus bisa dalam bergaul harus bisa memilih sesuatu hal yang baik yang bisa meningkatkan produktivitasnya. Ya, jadi jangan sampai nanti di sekolah sudah diberikan layanan yang baik, yang bagus, yang efektif, yang efisien, tetapi di lingkungan eksternalnya dia bebas gitu. Sehingga tidak terkontrol dan menghasilkan nanti produktivitas yang kurang baik. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas pendidikan. Untuk mengukur produktivitas pendidikan itu ada dua, yaitu dilihat dari segi efektivitas dan dari segi efisiensi yang digunakan dalam pendidikannya. Yang pertama adalah efektivitas. Konsep efektivitas pendidikan mengacu pada kinerja unit organisasi. Oleh sebab itu, maksud dari efektivitas sesungguhnya adalah pencapaian tujuan. Maka asumsi kriteria yang kita gunakan harus mencerminkan sasaran akhir dari organisasi itu sendiri atau dari sekolah itu sendiri. Efektivitas pendidikan dalam setiap tahapannya berproses melalui indikator-indikator sebagai berikut. Yang pertama ada indikator input, yaitu meliputi karakteristik guru, fasilitas, perlengkapan, dan yang lainnya. Yang kedua, indikator proses, yaitu meliputi perilaku administratif, alokasi waktu guru, dan alokasi waktu peserta didik. Yang ketiga, indikator output, berupa hasil-hasil dalam bentuk perolehan peserta didik, meliputi hasil prestasi belajar, sikap, pengetahuan atau keterampilan, keadilan, dan persamaan. Dan yang keempat, indikator outcome, meliputi jumlah lulusan yang melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi lagi, atau prestasi belajar di sekolah yang lebih tinggi, dan pekerjaan serta pendapatan dari lulusan. Nah, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan di atas, kajian tentang efektivitas pendidikan ini harus dilihat secara sistemik, mulai dari input sampai dengan outcome yang tadi sudah dijelaskan. Dengan indikator yang tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga bersifat kualitatif. Yang kedua adalah untuk mengukur produktivitas pendidikan dilihat dari efisiensi. Efisiensi ditekankan pada perbandingan antara input atau sumber daya dengan outputnya. Sehingga suatu kegiatan dikatakan efisien bila tujuan dapat dicapai secara optimal dengan menggunakan atau memakai sumber daya yang minimal. Efisiensi dengan demikian merupakan perbandingan antara input dengan output, tenaga dengan hasil, perbelanjaan dan masukan, serta biaya dengan kesenangan yang dihasilkan. Nah, dalam dunia pendidikan dapat diartikan sebagai kegairahan atau motivasi belajar yang tinggi, semangat kerja yang besar, kepercayaan berbagai pihak, dan pembiayaan waktu dan tenaga sekecil mungkin, tetapi hasil yang didapatkannya itu maksimal. Nah, untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai efektivitas dan efisiensi ini akan saya jelaskan pada salindia berikutnya. Ukuran efektif dalam bidang pendidikan dapat dilihat dari berbagai parameter prestasi yang dapat dicapai, yaitu yang pertama, input banyak dan merata. Maksudnya, efektivitas pendidikan dapat dilihat dari jumlah input yang banyak. Maknanya, masyarakat itu membutuhkan layanan pendidikan tersebut. Yang kedua, output banyak dan berkualitas. Nah, efektivitas pendidikan juga dapat dilihat dari jumlah output yang banyak, output yang dihasilkan atau lulusannya itu banyak, tetapi berkualitas juga gitu. Ya, karena dalam hal ini walaupun lulusannya banyak tetapi tidak berkualitas, itu sama saja dengan bohong.
ya. Tetapi dikatakan efektivitas jika lulusannya banyak tetapi memiliki kualitas. Kualitas di sini maksudnya adalah memiliki daya kreativitas, memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, ya, memiliki ide atau inovasi, ya. Nah, hal-hal yang seperti itu output yang diharapkan. Lalu yang ketiga, relevansi dan manfaat. Nah, apakah pendidikan yang dilakukan relevan dengan kebutuhan dan memberi manfaat atau tidak? Nah, maksudnya di sini adalah di dalam pendidikan itu, dalam pembelajaran yang dihasilkan harus relevan dan sesuai dengan kebutuhan untuk dunia kerjanya. Ya, bukan hanya semata-mata pemberian materi saja atau pembahasan materi saja, tetapi betul-betul harus bisa bermanfaat bagi peserta didik untuk kepentingannya di kemudian hari atau pada saat memasuki dunia kerja. Dan yang terakhir itu adalah kemandirian. Nah, makin mandiri sebuah proses pendidikan, maka akan makin efektif. Mengapa? Karena pada proses pendidikan tidak tergantung pada pihak manapun. Jadi sekolah harus mampu mandiri dalam melaksanakan eh, segala aktivitas yang dilakukan oleh sekolahnya. Tetapi tetap harus mengacu kepada pencapaian dari tujuan pendidikannya. Nah, itu maksud dari efektivitas. Nah, setelah tadi kita mengetahui ukuran efektivitas dalam bidang pendidikan, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ukuran efisien dalam bidang pendidikan, yaitu dapat dilihat dari berbagai parameter suasana dari proses pendidikan. Yaitu yang pertama adalah waktu atau biaya sedikit. Makin singkatnya waktu atau makin sedikitnya waktu yang dibutuhkan untuk proses pendidikan dengan biaya yang sedikit juga, maka proses pendidikan itu dikatakan makin efisien, terutama bagi perguruan tinggi, ya. Karena biasanya lama studinya maksimal minimal 4 tahun. Nah, harus sesuai tepat pada waktunya. Ya, jika misalkan melebihi, ya, banyak mahasiswanya yang melebihi, maka bisa dianggap itu kurang efisien. Lalu yang kedua, etos kerja yang tinggi. Semakin tinggi etos kerja dari pengelola pendidikan, baik itu guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, ataupun semua yang ada di lingkungan sekolah, maka proses pendidikan yang dilakukan itu makin efisien juga. Lalu yang ketiga, komitmen yang tinggi. Nah, sama halnya dengan etos kerja yang tinggi, jika pengelola pendidikan itu memiliki komitmen yang tinggi di dalam pendidikannya, maka proses dalam pendidikan ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di dalam pendidikannya itu makin baik dan makin efisien. Dan yang terakhir, dipercaya banyak pihak. Nah, yang tidak kalah penting di sini adalah lembaga pendidikan dikatakan efisien apabila mendapatkan kepercayaan dari banyak pihak, terutama dari stakeholder, dari orang tua peserta didik, ya, ataupun dari yang lainnya. Nah, itu adalah ukuran efisien dalam bidang pendidikan yang harus kita pahami. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi peningkatan dari produktivitas pendidikan. Nah, berikut ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dalam bidang pendidikan. Yang pertama adalah peningkatan sistem pada faktor-faktor produktivitasnya. Peningkatan sistem pada faktor produktivitas diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya. Adapun faktor-faktor produktivitas antara lain adalah manusia, modal, metode, lingkungan internal, lingkungan eksternal, dan umpan balik. Nah, ada juga yang menyebutkan faktor-faktor produktivitas itu adalah knowledge, skill, ability, attitude, and behavior. Nah, maksud di sini adalah ketika kita mau meningkatkan produktivitas pendidikan di lingkungan sekolah, maka kita harus meningkatkan faktor-faktor produktivitas yang tadi. Bagaimana kita harus bisa mengembangkan kualitas dari gurunya, kualitas pelayanan dari tenaga kependidikan, ataupun kualitas-kualitas yang lain yang berhubungan dengan peningkatan proses pembelajaran yang dilakukan. Lalu yang kedua, peningkatan produktivitas individu.
peningkatan produktivitas individu akan terakumulasi menjadi produktivitas kelompok ataupun institusi. Hal yang dapat meningkatkan aktivitas individu antara lain tingkat pendidikan dan keahlian, jenis teknologi dan hasil pembelajaran, kondisi pembelajarannya, kemampuan fisik dan mental, sikap, keanekaragaman tugas, kepuasan dari peserta didik, ya. Nah, jika semua sesuai dengan tuntutan individu, maka produktivitas itu akan meningkat, termasuk produktivitas pendidikannya. Lalu yang ketiga, peran organisasi dan manajemen. Nah, peningkatan produktivitas juga dapat diupayakan melalui fungsi manajemen yang optimal, dari mulai merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan melakukan kontrol. Dan yang keempat, strategi peningkatan produktivitas adalah dengan total quality management. Total quality management adalah sebuah konsep implementasi manajemen dengan fokus produktivitas sebagai suatu sistem manajemen untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien. Maksudnya di sini adalah sekolah itu betul-betul mengupayakan menghasilkan produktivitas yang baik, produktivitas yang memuaskan. Sehingga betul-betul dalam perencanaannya, ya, dalam pengorganisasiannya, dalam pelaksanaannya, termasuk dalam pengawasannya itu dilakukan dengan maksimal. Nah, itu adalah strategi peningkatan produktivitas pendidikan yang harus kita pahami. Demikian penjelasan terkait dengan materi produktivitas pendidikan. Dapat kita simpulkan bahwa produktivitas pendidikan adalah hasil yang dicapai dari proses pendidikan dan keseluruhan sumber daya yang digunakan untuk terlaksananya proses pendidikan. Jadi di sini bagaimana caranya pendidikan atau sekolah bisa memanfaatkan sumber daya yang ada, baik itu kualitas guru, pelayanan tenaga kependidikan, fasilitas sarana dan prasarana, dan segala hal yang ada di lingkungan sekolah bisa dilaksanakan dengan baik secara efektif dan efisien, sehingga bisa mencapai hasil yang memuaskan dilihat dari pencapaian sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kreativitas yang tinggi, memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, menumbuhkan semangat inovasi yang nantinya berguna bagi dirinya dalam dunia pekerjaannya di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.